نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seluruh anak tahfidzul Quran yang tidak ada buku berdiri sampai selesai pelajaran. Antum mau mondok atau mau tempat nongkrong di sini? Udah pernah enggak dikasih tahu kalau pelajaran harus bawa buku? Udah pernah? Ya. Hah? Buku tulis, buku apa, pokoknya catat. Minimal antum catat apa yang bisa antum dengar. Ya. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, ya, dinukilkan dari Syekh Ahmad Arbas, dulu sering beliau menyebutkan zadu talibil ilmi al-qalam wal daftar. Bekal penuntut ilmu itu adalah pena dan buku tulis. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Wadi'i rahimahullah, wa tahris 'alal izdiyad minal ilmi kulla yaumin. Engkau hendaknya semangat untuk mencari tambahan ilmu kulla yaumin, setiap hari. Nah ini ikhwan, pentingnya antum kajian kitab. Kenapa anak baca kulla yaumin, Wandi? Hah? Kenapa dibaca kulla yaumin? Sebagai pengganti dzarf. Ya. Ya. Naib anil dzarfi. Dia dimudhafkan kepada dzarf. Fa fi sahihain disebutkan dalam sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu hadzal kitab fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Hasad itu tidak diperbolehkan kecuali pada dua perkara yang dikenal dengan ghibthah. Pada orang yang diberi oleh Allah harta, kemudian dia infakkan, dia sedekahkan di jalan Allah azza wajalla siang dan malam. Kemudian ghibthah atau hasad pada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri ilmu, kemudian dia amalkan, dia relasikan, dia praktekkan ana al-laili wan nahar, siang dan malam. Di sini ada nasihat dari Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Lihat nasihat dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wa tahris 'alal izdiyad minal ilmi kulla yaumin. Engkau wahai penuntut ilmu, hendaklah semangat untuk senantiasa mencari tambahan ilmu setiap hari, sehingga setiap hari itu ada ilmu yang antum dapatkan terus bertambah. Ya ikhwan, yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu. Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang di dunia ini dengan ilmu, bukan dengan gelar, bukan dengan syahadah. Ini Al-Quranul Karim yang bicara.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan Allah angkat orang yang berilmu beberapa derajat dari orang yang beriman. Apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah mengangkat derajat seseorang dengan ijazah, dengan syahadah? Itu semua adalah tanda dia pernah sekolah di sekolah tersebut, pernah meraih pendidikan tersebut. Namun apakah dia berilmu? Belum tentu. Kalau antum ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, utlub al-ilm asy-syar'i. Cari ilmu syar'i. Pelajari ilmu syar'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan al-ilmu yarfa' sahibahu walau waladathu aba'ul li'am. Ilmu itu yang mengangkat derajat seseorang meskipun dia dilahirkan dari keluarga yang mungkin dianggap hina. Ya ikhwan ya tullabul ilm, ansahukum bil jidd wal ijtihad fi talabil ilmi syar'i. Yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu. Yang mengangkat derajat seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang didapatkan oleh orang tersebut. Kadang sebagian orang terfokuskan dengan mencari gelar, mencari ijazah, syahadah, tapi dia menyampingkan ilmu syar'i. Kalau urusan ijazah ini tadi nomor 1, kuliah online, ya, belajar untuk dapat S1 online, S2 online, tapi tidak mau belajar ilmu syar'i. Ente kalaupun punya gelar S1, S2, S3, kalau tidak punya ilmu syar'i, itu gelar adalah syahadatuz zur. Hadi faedah, ini faedah Anda dapatkan dari Syekh Abu Sulaiman Abdullah Al-Qudadi Al-Bayhani di rumah beliau di Jeddah. Dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, beliau menyebutkan ketika mengomentari hadis tentang syahadatuz zur, kata Syekh Muqbil, bentuk syahadatuz zur adalah orang yang memiliki ijazah syahadah S1, S2, mutakharrij minal jami'at, wa laisa lahu indul ilm. Dia tidak memiliki ilmu. Ini orang yang cuman gelar doang, gelar tok, kertas selembar. Mau gelarnya LC, mau gelarnya BA, mau gelarnya MPD, mau gelarnya SAG, mau gelarnya SSSSS. Kalau kosong ya tetap kosong ya ikhwan. Ya. Kenapa? Karena zaman sekarang gelar itu terlalu banyak. Makanya kalau kita di Indonesia ini tadi, ya, serba salah. Ya toh? Antum sekolah tinggi-tinggi masih digaji murah. Ya toh? Tak ada gelar, nggak diakui pula. Ya enggak? Benar enggak? Ya, biarin enggak diakuin orang. Yang penting Allah SWT ngakuin. Ya toh? Kalau antum ada duit banyak, diakuin orang ya, kholi. Ya enggak? Antum mau cari akhwat, enggak usah pakai gelar. Antum gelarnya apa, kholi? Nyebutnya aja susah. Antum kalau mau cari akhwat, enggak usah pakai gelar-gelaran. Siapkan sekarang dolar lagi mahal, 17.000. Antum siapkan $1.000, $5.000 itu punya dolar $5.000. Siapkan logam mulia, sekarang emas juga lagi mahal. Siapkan 100 gram, ya. Siapkan mobil Alphard 1, itu akhwat. Udah enggak bingung antum? Mulai dari yang gelarnya S1 sampai S10 kalau ada itu dicari antum. Ya enggak? Tapi kalau antum udah ada duit, gelarnya antum S3, mukanya antum ganteng kayak apapun, duit nggak ada, dompet kosong, nggak juga ditoleh oleh orang. Ya benar? Nah itu tadi. Toh gelar tinggi tujuannya mau apa? Mau apa nih? Cari duit toh? Kalau udah ada duit untuk apa cari gelar? Ya toh? Nah itu tadi.
Ini prinsip ya ikhwan, kadang ana sering sampaikan kepada para penuntut ilmu, kadang terlena dengan prinsip satu ini tadi. Lupa. Apa prinsip itu? Yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu. Hada huwa ma'ruf inda salaf. Tapi kadang sebagian orang ketika menuntut ilmu syar'i, ya, dia tidak dipikir sama dia. Ini dipikir yang penting saya sudah dapat apa? Syahadah. Sudah dapat ijazah. La, laisa hakadha da'bu talibul ilmi. Bukan seperti ini kebiasaan para penuntut ilmu. Untuk mau duduk capek, push up aja dulu 30 kali. Nanti silakan duduk. Ya. Pokoknya siapkan buku. Setiap kali pelajaran anak siapkan buku. Bentar. Pusat dulu, pusat. Untuk laporan sama orang tuanya. Untuk videoin 10 detik aja. Mereka dari sini. Biar kelihatan. Pusat. Dah tidak nih. Biar ada laporan kan. Anak sekarang tuh enggak mukul, cukup laporan saja wali santri supaya tahu di mana nge-share-nya, share di grup wali santri supaya lihat orang-orang tuanya antum, ya, supaya apa? Supaya nanti kalau ke pondok ngasih nasihat anaknya. Qala Syekh Adil Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Naam, la budda min al-istimrar fil ilmi wal haras alaihi kulla yaumin. Ya, kata beliau, harus terus menerus berkecimpung dalam urusan ilmu dan semangat untuk mendapatkan ilmu kulla yaum. Harus ya ikhwan. Antum tanamkan prinsip setiap hari antum harus ada faedah. Setiap hari harus ada tambahan ilmu. Bisa dengan cara antum hadir di majelis ilmu, bisa dengan cara antum qiraah membaca. Ini penting ya ikhwan. Ilmu itu semakin antum pelajari semakin terlatih, semakin mahir antum. Baca kitab saja. Kalau antum sering gitu loh, ya, antum bergelut, kadang nggak perlu antum ngisi kajian. Kalau mau ngisi kajian, lihat dulu kamus. Apa sih arti la Buddha? Ya toh? Karena terlalu sering antum bacanya sering tiap hari, maka akan nempel maklumat tersebut. Maklumat yang sudah ada akan semakin sabit, yang belum ada akan antum dapatkan izdiyad. Ingat kalam Syekh Muqbil rahimahullah taala, wa tahris alal izdiyad minal ilmi kulla yaum. Ingat baik-baik nasihat ini tadi ya ikhwan. Nasihat yang luar biasa. Beliau rahimahullah ta'ala memberikan nasihat yang tulus bagi para penuntut ilmu agar izdiyad minal ilmi kulla yaum. Harus ada tambahan ilmu setiap hari, itu harus ada tambahan. Imma faedah, imma hafalan, wa imma muraja'ah. Selayaknya bagi seorang talibul ilmi harus ada tambahan. Wa alla yamurra 'alaika yaumun illa wa tastafidu fihi ilman. Jangan berlalu bagimu satu hari pun melainkan dalam kondisi engkau bisa mendapatkan faedah ilmu. Jangan terlewatkan satu hari tidak ada faedah sama sekali. Tidak ada daras, murojaah antum, mutola'ah, membaca. Lakukan tindakan-tindakan yang bisa antum mendapatkan ilmu. Li'annal ilma syar'i aula ma surifat fil a'mar. Karena ilmu syar'i adalah sesuatu yang sangat layak umur ini dihabiskan untuk mendapatkannya. Tidak ada rugi ya ikhwan dalam mencari ilmu syar'i. Tidak ada rugi untuk belajar. Siapa yang bilang belajar itu rugi?
Siapa yang bilang belajar itu menghabiskan waktu? Lah. Belajar itu akan menambah antum cerdas, akan menambah ilmu antum, menambah wawasan antum. Bahkan terkadang dari ilmu yang antum dapatkan, hasalta min umuri dunya ma lam yahsulha ghairuhu. Terkadang dari ilmu yang antum dapatkan tadi, antum akan mendapatkan perkara-perkara dunia lam yahsulha ghairuhu, yang tidak dihasilkan oleh orang lain. Lianna al-ilma syar'i aula ma surifat fil a'mar wa qadat fil awqat wal yawm alladhi yamurru ala talibil ilmi wa la yastafidu fihi ilman fa innahu yakhsar. Kata beliau, adapun hari ini, yaitu hari yang apabila bagi seorang penuntut ilmu berlalu begitu saja dalam keadaan dia tidak mendapatkan faedah sama sekali dari ilmu yang ada, fa innahu yakhsar, rugi ya ikhwan, habis waktu. Dia belajar bertahun-tahun di pondok pesantren, dia belajar bertahun-tahun di sekolah, di madrasah, tapi la tastafid, antum tidak mendapatkan faedah sama sekali. Yakhsar, khasirtum, antum akan merugi. Warribah kullar ribah huwa fil ilmi, yang namanya keberuntungan yang hakiki dari segala keberuntungan adalah tatkala seseorang mendapatkan ilmu syar'i. Wa antakuna kulla yaumin fi izdiyadin minal ilmi, hendaknya engkau setiap hari senantiasa bertambah ilmunya. Wa dzalika yakunu bi mujalasatil ulama. Bagaimana mendapatkan ilmu tadi? Kata beliau, kata Syekh Adil, bi mujalasatil ulama, dengan cara duduk di tengah-tengah para ulama, duduk di majelis para ulama. Ya ikhwah, duduk dengan seorang teman yang memiliki ilmu, duduk di hadapan ustadz yang berilmu, itu pun antum dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, la yashqa bihim jalisuhum. Duduk dengan mereka, orang yang teman duduknya saja tidak akan merugi, tidak akan menderita. Lantas bagaimana dengan orang yang bertahun-tahun duduk di hadapan masyayikh, di hadapan para ulama? Ta'khudz minhum adabahum wa ta'khudz minhum akhlaqahum wa ta'khudz minhum ulumahum. Antum bisa ambil adab, akhlak, bagaimana ilmunya, bagaimana tata cara ngomongnya para ulama. Sangat merugi bagi orang yang tidak mau rehla thalabul ilmi syar'i di hadapan para ulama. Sangat merugi bagi seorang talibul ilmi yang mencukupkan belajar maaf-maaf cuman dengan asatidzah lokal. Antum belajar di hadapan ustadz yang pernah rehla di luar negeri, itu saja dikatakan masih merugi kalau antum tidak mau rehla di hadapan para ulama dalam keadaan antum mampu. Lantas bagaimana dengan sebagian orang yang duduk di hadapan ustadz, ustadz tersebut tidak pernah belajar di hadapan para ulama, di hadapan para masyayikh? Maaf ya, ustadz lokal bahasanya. Berarti tidak boleh ngambil ilmu dia? Bukan tidak boleh ya ikhwan. Yang tidak boleh itu antum iqna, antum memuaskan diri, menyukupkan diri dalam kondisi antum mampu. Ana sering mentambi yang seperti ini. Kenapa? Karena ana dapati banyak orang yang mampu, bukan sedikit, bukan satu atau dua orang, banyak ikhwan-ikhwan yang mampu, tapi tidak mau. Sudah merasa cukup, dapat gelar S1, S2. Ya akhi, antum belajar di hadapan ustadz yang pernah duduk di majelis para ulama, itu saja ilmunya sudah beda dengan ustadz yang lokal. Ya, antum ngomong saja. Ini anak kasih contoh ya. Antum belajar bahasa Arab, pinter antum ngomong bahasa Arab, tapi bahasa Arab antum ini bukan ngomongnya bergaul dengan orang Arab. Ya, itu cara ngomongnya antum saja agak, kita yang biasa ngobrol dengan orang Arab dengan lahjanya orang Arab ya, itu kadang gayanya aja beda. Contoh misalkan antum orang Jawa, orang Ngapak ya,
Kalau antum bahasa Arabnya cuma belajar lokal, tidak ngambil dari orang Arab percakapannya, kayak haluk, ya enggak? Gaya-gaya ngapak misalnya nih. Kalau antum lagi ke Sunda gimana? Kayak haluk, ya enggak? Beda. Itulah contoh. Antum ngomong saja orang Indonesia sama salamnya orang Arab beda. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itulah gayanya orang Indonesia. Orang Arab aja beda. Baru ngucap salam. Ngajinya orang Arab sama orang Indonesia aja beda. Makanya butuh kita ngambil ilmu dari orang Arab itu, ya ikhwan. Dari masyayikh. Difahami? Wadih? Ini anak tanbih, bukan la aksud yani bihtiqar haula asatidah alladzi lam yatayassar lahum ar-rihlah. Bukan maksud untuk merendahkan kepada ustaz-ustaz yang belum pernah rihlah. Tapi ini tanbih bagi para ikhwan. Ya. Para ikhwan rihlah, belajar, buka pikiran. Ya tullabul ilm. Isbiru anfusakum wasabiru, paksa untuk sabar, bertahan. Thalabul ilmi syar'i. Antara ustadz yang pernah rehla di luar negeri sama ustadz yang cuma lulusan pondok pesantren, ilmunya saja sudah beda, ya pada. Terus bagaimana dengan ulama? Ya pada, ya pada. Ini ulama, terus ada murid ulama, murid masyayikh yang pernah rehla ke luar negeri. Ada lagi ustadz lokal, ya toh? Nggak usah jauh-jauh lah kita. Misalkan anak punya murid di sini, siapa tuh? Anggaplah Wandi, ustadz di sini, ustadz Wandi ngajar. Toh sama antara anak sama Wandi aja beda, ya toh? Tadi ada contoh. Anak bisa jelaskan kitab Al-Jami'us Sahih, As-Sahihul Musnad, ya benda? Wandi tidak bisa, ya enggak? Ketika misalkan melewati hadis tentang misalkan Mekah saja ya, Wandi enggak tergambar kayak apa Mekah, dia cuma tahu videonya aja, ya kan? Itu beda. Wawasan, pengalaman, ilmu itu beda. Karena beda yang ngajar, beda pengalaman. Apalagi dengan ulama atau, ya kan? Nah, sangat merugi. Antum mencukupkan mau belajar siapa ustadznya antum, Ustadz Wandi. Anak mau belajar sama Ustadz Wandi. Dalam kondisi antum mampu, punya uang, punya biaya untuk rehla di hadapan para ulama. Rugi. Ya enggak? Siap rehla khalifah? Siap. Berangkat khalifah. Ya enggak? Berangkat. Ada duit rehla. Thalabul ilmi syar'i. Ana selalu membakar semangat ya ikhwan. Dalam bab rehla ini tadi, luar negeri. Kenapa? Karena beda. Ana bisa ngomong seperti ini, ya, mengatakan antum, memotivasi antum, karena ana pernah belajar di pondok di Indonesia, ikhwan, 5 tahun tuh. Kalau kelas-kelasnya sarjana tuh 5 tahun. Ana selesai di Indonesia itu, ana sudah belajar kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil, Nuzhatun Nadhar, Ikhtisar Ulumul Hadis, Muqiddah Az-Zahabi, Tadmuriyah, ya, Fathul Majid, Lumatul Itqad, Wasitiyah Lil Kharras, Qatfus Samar fi Bayani Aqidati Ahli Al-Athar, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kalau kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul sudah semua. Kalau istilah orang kalau dulu udah kayak hebat, masya Allah. Bukan orang yang tahu-tahu rehla tuh terbang ke Yaman, bukan. Udah pernah belajar di Indonesia. Ketika anda belajar di Yaman, ternyata belum apa-apa gitu loh. Difahami? Belum apa-apa. Antum sebutin kitab-kitab Usul Salasa di Indonesia sudah belajar. Qaulul Arba, Usul Sittah, Nawaqidul Islam, Kasyfus Syubhat, Kitab Tauhid yang punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Udah. Lumatul I'tiqad. Lagi. Qatfus Samar fi Bayani Aqidati Ahli Al-Athar, Qaulul Muslah, Wasitiyah, Iqtisad fil I'tiqad. Takrib Tadmuriyahnya juga khatam. Apa lagi?
Mustalah, Baiquniyah, Ikhtisarul Hadits, Muqidh Az-Zahabi, Nuzhatun Nazar, Ikhtisar Ulumul Hadits Ibnu Katsir, kemudian Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Usul fikih, usulul usul cuma dapat satu kitab. Kod fikih As-Sa'di cuma dapat satu kitab. Waktunya tidak mencukupi. Bahasa Arab udah pernah belajar. Ajurmiyah, Muyassar sudah, Nahwu Wadhi sudah, Durusul Lugha 3 jilid itu hatam. Apalagi Mukhtarat yang kata antum Ustaz Aun Rafiq itu pernah juga belajar. Lagi Ajurmiyah, Tufawusobiyah, Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada hatam, Mutamimah hatam, Matan Alfiyah hatam, Qawaid Asasiyah hatam, Mulhatul I'rab Al-Hariri hatam, Syarah Syudurul Zahab Ibnu Hisham hatam. Itu nahwu. Ya, udah pernah belajar. Di mana? Di Indonesia. Ya, di Indonesia. Ternyata setelah anak pulang berangkat ke Yaman, berihlah anak di Yaman. Oh, ternyata kita ini bukan hebat-hebat, ternyata masih ada orang yang lebih hebat. Ya toh? Kita ini belum apa-apa ternyata. Lantas bagaimana yang boro-boro mau Durusul Lugha jilid 3 tadi hatam? Ya toh? Boro-boro mau yang Syarah Qatrun Nada tadi. Boro-boro mau Syarah Sudurul Zahab. Ya. Baru kelasnya Ajurumiyah, kelasnya Muyassar. Apalagi situ. Ya. Cetek sekali. Sudah merasa cukup, udah aku sudah hebat ini. Antum udah kaki uzur. Orang tua tidak minta beban sama antum nafkahi. Antum tidak ada penghalang untuk rehla, tidak ada uzur, duit ada, biaya cukup. Kenapa antum mencukupkan dengan ilmu yang ada? Antum terlalu zuhud. Ya enggak? Terlalu zuhud dengan ilmu. Natan bihi, sering anak ingatkan ikhwan-ikhwan. Anak mau rehlah ya Ustaz. Tapi di mana? Jamiah Islamiyah. Itu bukan mau rehlah namanya. Antum mau cari sekolah gratisan. Ya. Aku nggak kuat Ustaz di Yaman. Ya. Aku mau di Saudi saja. Aku ngeri kalau di Yaman itu Ustaz banyak rudal terbang. Saudi. Gampang. Siapkan dana 90, dapat iqamah antum 90 juta. Sini anak yang proses. Dapat tiket, dapat penginapan sebulan apa 2 bulan apa 3 bulan pokoknya. Dapat tiket, iqamah setahun 90 juta, terima bersih sampai di Madinah. Tahun pertama. Tahun kedua antum paling bayar 30 juta atau 35 juta. Belajar di Masjid Nabawi. Mau? Tak ada duit Ustaz. Makanya antum mental gratisan. Ya enggak? Mau cari-cari, mau nih di Madinah tapi mau nih gratis. Bisa. Di Ma'had Haram Madani. Ma'had yang kuliah di Masjidil Haram itu, Masjid Nabawi, ya. Itu bisa kuliah, gratis kuliah, enggak bayar. Tapi antum harus punya iqamah Saudi. Ada orang Indonesia dari Kaledonia. Ada beberapa anak kemarin ketemu 2 orang atau 3 orang dari Indonesia. Dari Palembang ada. Tapi kalau dari sisi efisien tidak efisien. Kenapa? Tempat nginap antum sama tempat belajar antum jauh jaraknya. Pemicu antum malas itu ada. Kita punya kawan di Madinah itu, dia nyewakan penginapan untuk para orang-orang yang belajar kayak gitu. Ada. Kalau antum mau belajar di Saudi punya teman, nah, tawarin 100 juta, nanti kasih bonus untuk antum 5 juta. Dah iqamah, tempat tinggal ada. Temu SMP, kalau yang dari Kaledonia ini SMP dia. SMP di Madinah, Masjid Nabawi. Program SMP Masjid Nabawi. Kalau yang
dari Talang Kelapa kalau nggak salah, yang kuliahnya SMP apa SMA, anak tanya SMP kalau nggak salah. Juga kenapa nak belum kuat Ustaz, tinggal SMP aja katanya. Umurnya seumuran sama Andi ini. Nah, difahami? Nah, jadi gampang ya kawan, gampang. Mau belajar itu gampang. Bil fulus, kullu syai'in jadi mulus. Ya enggak? Saya enggak ada duit Ustaz untuk ke Saudi kalau biaya segitu. Nah, siapkan saja 25 juta nanti diantar ke Yaman. Ya enggak? Siap? Holly. Semangat Holly. Iya. Rehla thalabul ilmi syar'i, mumpung masih muda. Ya. Berapa umuran tuh? 28. Oh, masih muda 28 itu. Masih muda. Kalau antum mau belajar cepat dia memang cepat. Lingkungan itu memotivasi. Tapi harus berbekal dulu. Ada ilmu dasar. Memang agak cepat kalau sudah belajar ilmu dasar. Tapi kalau belum agak susah. Masih mending di Palembang. Wa dzalika yakunu bi mujalasatil ulama wal buruk fi halaqatihim. Nah, untuk dapat tambahan ilmu tadi dengan cara bermajlis dengan para ulama. Ini ikhwan, alhamdulillah, ana berupaya kalau ada waktu setiap kali umroh untuk datang ke majelisnya para ulama. Di masjid di Madinah, datang di Masjid Nabawi, duduk di majelis para ulama. Syekh Abdul Razak, ada Syekh Sulaiman, diupayakan disempatkan. Ketika di Mekah juga sama. Majelis-majelis yang ada di Mekah, di Masjidil Haram, upayakan untuk duduk. Diupayakan untuk mengunjungi pintu-pintu rumahnya para ulama. Kenapa? Karena duduk di majelis tersebut akan menambah ilmu bagi kita, atau minimalnya untuk menguatkan ilmu yang sudah ada. Wal buruk fi halaqatihim. Dan al buruk itu artinya bersimpu, ya, di halqa-halqa mereka. Wal mulazama lid durus al yaumiyah biduni inqita'. Nah, itu juga ya ikhwan, kalau ingin dapat tambahan ilmu hendaklah mulazamah, continue, terus menerus menghadiri pelajaran-pelajaran yaumiyah, pelajaran-pelajaran harian biduni inqita', tanpa ada terputus. Kalau pengen dapat ilmu seperti itu ya ikhwan, rutin kan, tiap hari terus biduni inqita', tanpa terputus. Wa syai'un tsumma syai'un, sedikit kemudian sedikit kemudian sedikit. Kata orang Indonesia apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya apa tidak? Antum bawa tuh kerikil satu, kumpul sana, satu, kumpul sana, kumpul lama-lama banyak. Paku yang antum kumpulkan itu satu jadi satu kantong asoy kan? Demikianlah ilmu. Kalau antum ambil sedikit, maka nanti antum akan mendapatkan ilmu yang banyak. Wa yahsul bihil ilmul katsir, sehingga dia akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Ada enggak orang ngafal Al-Quran? Ada enggak orang ngafal Al-Quran itu langsung 30 juz? Itu namanya fotokopi. Ya enggak? Dia ngafal satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, kemudian menjadi 1 juz. Ya toh? Sebulan 1 juz, bulan depan 2 juz, bulan depan 3 juz terus. Al-yawm syai'un wa ghadan mithluhu. Man atau min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u bihi hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Faham artinya? Al-yawm syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini sedikit ngambil ilmunya, iya enggak? Besok sedikit lagi, lusa
sedikit lagi. Min nukhabil ilmi. Apa yang diambil tadi? Berupa nukhab, ya, ilmu-ilmu yang disaring, yang dipilih, ya. Allati tultaqat, yang dia punguti sedikit-sedikit ilmu-ilmu yang dia ambil tadi. Yuhasilul mar'u bihi hikmatan, dengan ilmu tadi dia bisa mendapatkan hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, banjir itu adalah kumpulan rintik, ya benar? Tetes, netes, 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 tahu-tahu jadi banjir Bekasi, ya apa tidak? Ya benar? Iya. Hujan itu kan rintik. Memang ada hujan langsung tersiram kayak antum menyiramkan ember itu. Ana mau tanya sama antum, ada nggak air hujan itu besarnya kayak bola, tos jatuhnya? Enggak kan? Tapi rintik-rintik kan, sedikit, 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 lama-lama tenggelam tuh kota kebanjiran, ya benar? Nah seperti itulah ilmu. Tapi kalau kerjaannya nongkrong, ada waktu luang nongkrong, duduk di kursi depan, gimana mau dapat ilmu ya ikhwan? Ada waktu luang mancing, ada waktu luang ngurusin ayam. Ini antum tahun depan kayaknya lebih disiplin, diketatkan, ya. Nah, ada istilah nongkrong-nongkrong seperti itu. Masa udah 3 tahun di sini, 1 tahun setengah, cuma 3 juz hafalannya, kalah anak tahfidzul Quran. Itu kenapa? Karena banyak nongkrong. Saya berat Ustadz ngafalnya. Coba kalau antum duduk saja ngafal, ya toh? Ana belum pernah lihat antum itu duduk di luar megang mushaf Al-Quran. Zaman kita mondok dulu ya, ada orang nongkrong sana, nongkrong situ baca Al-Quran. Kalau antum tidak pernah lihat. Antum kalau model seperti itu, akan tidak akan hafal Al-Quran. Untuk hafal Al-Quran harus ada perjuangan, ya. Seharusnya ada waktu luang itu antum duduk dimanapun antum menghafal kerjaannya. Bukan ada waktu luang itu sudah. Ini juga antum anak kasih tahu gambaran. Pelajaran Ustaz Ramadan dia tidak full ngajar antum. Tahfidzul Quran itu anak ambil separuh jadwal, ya, anak ambil. Mungkin Ustaz Ramadan cuma ngambil beberapa jam, yang lainnya anak sama syekh. Kalau anak sama syekh bilang, anak-anak Darul Hadits bacaannya kacau, kami yang akan ambil alih, ya. Didikan kami militer, ya. Bisa ya ikhwan, kata siapa orang tidak bisa? Syarif itu cerita sama anak, dia diwajibkan menghafal setoran sehari itu 6 halaman. 6 halaman bisa. 6 halaman itu berapa? 3 lembar kan? Bisa. Berarti bisa kita tuh sebenarnya menghafal. Itu mistaq qauli subhanahu wa ta'ala, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Apalagi antum masih muda ini tadi. Cuma antumnya yang malas. Benar kata orang tuh, tidak ada orang yang bodoh, yang ada cuma orang yang malas. Ya mana nih? Kalau dipikir-pikir benar juga. Allah SWT ciptakan kita ini berakal, ya benar. Cuman bedanya ada yang cerdas, ada yang akalnya standar, tidak ada yang bodoh. Karena malas muncullah kebodohan, ya benar. Ya enggak? Semua kebodohan sumbernya apa? Al-kasal. Malas. Akhirnya apa? Malas belajar, malas ngafal, malas gini, malas gini.
Muncul akhirnya apa? Al-jahl, kebodohan. Jadi nggak ada, ya ikhwan. Jadi kalau misalkan nggak bisa nastor satu halaman, itu nggak ada istilah seperti itu. Itu karena malas, kaslan. Ya, semuanya kalau dilatih, semuanya diluangkan waktu, ya ikhwan, bisa semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Faham? Nah, jadi kedepannya insya Allah seperti itu, ya. Jadi kita yang ambil alih pelajaran antum, kita yang akan paksa antum, dipaksa untuk menghafal. Wallahu ta'ala. Shawab, naktafi bihadza.